Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin bagi kita yang biasa mengikuti perkumpulan-perkumpulan organisasi kemasyarakatan akan merasa ada beda ya, berada dalam pertemuan organisasi kemasyarakatan dengan organisasi gerejani. Berada dalam satu perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan, maka kita akan berbicara tentang mencari posisi dan pengaruh. Sehingga seseorang akan didorong untuk mencapai atau berusaha merebut suatu posisi atau kekuasaan yang tertinggi. Nah, kepentingan ini yang senantiasa akan diperjuangkan bagaimanapun caranya. Sehingga dengan cara apapun ya, seorang akan ingin mencapai kedudukan. Bukan soal bagaimana kerjanya, bukan soal bagaimana ia kemudian melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, tetapi yang terpenting dia berada dalam posisi tertentu. Dan yang menjadi pusat perhatian biasanya adalah diri dan kepentingan pribadi, supaya bisa terakomodir. Sehingga orang akan berjuang dengan pengaruhnya agar dirinya memperoleh kedudukan. Dan ketika memperoleh kedudukan, maka tentu dia ingin mencapai tujuan pribadinya. Nah, ketika kita berada dalam organisasi atau perkumpulan gerejani, maka kita akan berbicara tentang pelayanan. Berbicara tentang pelayanan, maka yang menjadi perhatian adalah sesama. Kepentingan sesama dan tentu juga adalah kebaikan bersama pula. Nah, menjadi persoalan kalau organisasi gerejani sudah dijadikan atau dibawa dalam nuansa atau pengaruh organisasi kemasyarakatan. Biasanya perkumpulan atau organisasi gereja akan mengalami kekacauan atau perpecahan karena mulai diseret atau dikelola seperti organisasi pada umumnya. Karena memang sangat berlawanan ya, atau sekurang-kurangnya bertolak belakang dengan pengelolaan organisasi kemasyarakatan dan organisasi gerejani pada kekuasaan dan pelayanan. Nah, Yesus ya, mengalami konflik dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam karena persoalan ini. Nah, para imam dan ahli-ahli Taurat selalu berbicara tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk mengajar dan berpengaruh terhadap agama Yahudi atau orang-orang Yahudi. Salah satu juga yang dikritik oleh Yesus adalah ketika mereka melihat Yesus sebagai anak Daud. Mereka lebih memaknai ungkapan ini pada tujuan politik. Mesias sebagai keturunan Daud yang akan membangkitkan kerajaan Israel yang berkuasa dan mengusir penjajah. Yesus mengkritik pemahaman mereka yang keliru karena kitab suci tidak mengatakan hal demikian. Bagaimana Mesias sebagai anak Daud, sementara kitab suci berbicara bahwa Daud mengatakan Tuhan sebagai Tuannya. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Terlepas dari ketidakmengertian ahli-ahli Taurat, Yesus mau mengatakan bahwa dia datang bukan sebagai raja yang berkuasa, tetapi sebagai Mesias yang membebaskan manusia dari dosa, bukan dari penjajahan. Nah, konsep pemerintahannya bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melayani supaya banyak orang yang diselamatkan. Karena kehadirannya untuk melayani dan mewartakan kerajaan Allah, maka banyak
respon yang datang kepadanya. Dikatakan tadi dalam kitab suci bahwa banyak orang yang terkagum mendengarkan dan kemudian mengikuti dia. Karena Yesus hadir berbicara tentang kasih, bukan kekuasaan. Dia mempraktikkan kemurahan hati dan pengampunan, bukan keadilan. Dia membangun persaudaraan dan persatuan, bukan perang dan perpecahan. Itulah sifat-sifat Allah yang datang dalam dan menyelamatkan yang nyata dalam diri Yesus. Nah, saudara-saudari terkasih, saya kira kita juga memahami dalam pengalaman hidup, kenyataan dalam masyarakat, bahwa ketika seorang pemimpin mau melayani, maka dia akan dicintai, dikagumi. Tetapi seorang pemimpin yang hanya mengejar kekuasaan, popularitas, dia akan ditinggalkan. Tidak akan dikagumi. Karena lebih mementingkan dirinya, kekuasaannya, daripada mementingkan kehidupan orang lain. Dan hal ini selalu Yesus ingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Kepemimpinan adalah melayani. Dan itu yang dinyatakan dalam kehidupan gereja bagi mereka yang mau menjadi pemimpin. Pemimpin itu adalah melayani. Nah, saudara-saudari terkasih, saya kira pastor perlu menegaskan semangat Yesus dalam membangun persekutuan dan kebersamaan kita teristimewa di dalam komunitas gereja, organisasi-organisasi gerejani, tapi juga di lingkup kehidupan paroki kita. Ketika kita berbicara tentang organisasi gereja ini, maka yang kita bicarakan adalah bagaimana kita memberi diri, melayani. Berarti kita akan menjalankan semangat pengorbanan Yesus sendiri yang telah mengorbankan hidupnya bagi manusia. Dan ketika semangat pengorbanan ini tumbuh dalam komunitas-komunitas gereja ini, maka biasanya umat akan hidup, akan tumbuh, dan bahkan berkembang. Karena memang kita mengikuti semangat dari Tuhan yang mau melayani. Sehingga pastor sangat mengharapkan supaya mari kita hindari pengaruh-pengaruh organisasi kemasyarakatan pada umumnya masuk dalam lingkup gereja. Tanda-tandanya adalah orang mau untuk berkuasa, membenarkan diri, menggalang dukungan, tidak melihat orang lain sebagai partner dalam membangun hidup bersama, selalu mencari cara untuk mempertahankan diri dalam posisi tertentu. Dan masih banyak praktek-praktek yang muncul sehingga lain kali bisa memecah belah persekutuan dalam umat. Ada juga yang ngotot untuk memperjuangkan ambisi kepentingan pribadi. Dan itu biasanya juga yang dapat memicu konflik, perpecahan. Karena dalam memang organisasi gereja ini kita bukan mencari tujuan pribadi, tetapi memang tujuannya adalah kita mengembangkan gereja, melayani sesama. Maka ketika ada pertemuan, bahkan juga lain kali mempersiapkan pembaharuan dalam kepengurusan organisasi gereja ini, kelompok-kelompok kategorial, pastor selalu meminta supaya membawa dalam doa. Supaya Roh Kudus berkarya, menuntun hati pikiran kita, agar memilih orang yang tepat, yang baik, yang menjadi penggerak dalam rangka pelayanan ini. Bukan pertama-tama kita mulai berkampanye, mulai mencari pengaruh, mulai kemudian membangun jaringan supaya saya dipilih atau orang yang saya inginkan dipilih. Mungkin kita perlu bercermin dalam semangat Tobi tadi. Meskipun dalam keterpurukan dia buta, tapi dia tetap percaya. Dia membangun hidupnya dalam semangat doa.
Dan itu yang terjadi, yang diharapkan yakni kesembuhan, tetapi juga anaknya Tobia ya diberkati, memperoleh istri, dia bisa kembali ke rumah. Dan itu merupakan kebahagiaan keluarga. Karena apa? Mereka selalu hidup dalam tuntunan Tuhan melalui doa-doa mereka. Dan saya kira memang kalau kehidupan umat, persekutuan umat, kelompok-kelompok kategorial organisasi gereja ini selalu ya dituntun oleh semangat doa ini, maka pasti juga akan menumbuhkan semangat pelayanan di antara umat atau setiap anggota yang ada dalam perkumpulan atau organisasi atau kelompok kategorial itu sendiri. Tidak hanya untuk memperjuangkan ambisi pribadi, kepentingan pribadi, tetapi kalau dibawa selalu dalam doa, maka kita semua akan dituntun oleh Roh Kudus untuk kemudian mau memberi diri dalam semangat pelayanan. Inilah yang selalu diminta oleh kita semua. Kalau ada pembaharuan dalam organisasi gereja ini, mari kita selalu berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menerangi hati kita semua untuk kemudian melihat siapa yang memang berhak dipilih untuk menjadi pelayan, ya, untuk memberi diri melayani, supaya kemudian pertumbuhan gereja, khususnya kelompok-kelompok ini, bisa tumbuh dan berkembang. Inilah yang diharapkan. Mudah-mudahan semangat pelayanan yang diajarkan Yesus kepada kita tumbuh dalam hati kita semua. Teristimewa juga ketika kita dipercaya untuk menjadi pemimpin dalam satu organisasi gereja ini atau dalam kelompok basis gereja. Karena Yesus memang menghendaki kita menjadi pelayan-pelayan supaya banyak orang mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Kita berdoa supaya maksud baik Yesus, semua orang mau memberi diri dan melayani, senantiasa terwujud dalam kehidupan gereja kita. Amin.